Kembali ke Nusantara Sudut Lucu Podcast dan lagi-lagi setelah kemarin saya diskusi ngobrol gabrul sama Mas Agus tentang dinamika Islamfobia yang beliau lebih cocok punya istilah namanya balelofobia. Ya, ini jadi menarik Mas, mudah-mudahan jadi isu nasional karena saya pikir banyak istilah-istilah yang bakal muncul yang seperti podcast saya ini Nusantara Sudut Lucu. Ya, sudut lucu. Tinggal lucunya apa ya? Tinggal lucunya. Jadi kalau dicermati itu Mas, dinamika kehidupan apapun itu ada sisi-sisi lucu Mas. Bahkan Rasulullah sendiri juga punya cerita-cerita lucu kan Mas. Ya. Kalau kita flashback ke belakang tentang kehidupan beliau ini dalam mensiarkan agama juga ada hal-hal yang lucu tapi punya makna Mas di balik cerita lucu itu. Baik, saya beri salam ke teman-teman semua yang menonton podcast Nusantara Sudut Lucu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Jadi iki Mas, setelah kita posting itu ke teman-teman, walaupun skupnya kecil, tapi ada respon yang menurut saya perlu dipertegas Mas. Nah, kata balelo itu kan berarti ya kita kan Indonesia Mas, ada dari saudara-saudara kita suku-suku bangsa yang lain. Itu balelo itu apa tuh? Balelo. Memang menarik ya kalau kita menyikapi kalimat balelo. Mungkin kalau orang Jawa lebih sedikit paham ya, istilahnya paham lah dibandingkan kalau enggak ini. Karena dalam arti terjemahannya kan kalau nggak salah ini ya, yang mungkin dikoreksi aja nih bagi mereka yang istilahnya memang ahlinya nih dalam tata bahasa itu. Balela itu kan menentang, berseberangan gitu. Berseberangan, ya balelo. Berkhianat, enggak? Ya, bisa termasuk, tapi dalam konteks berkhianatnya mungkin masih dihaluskan ya, pemberontak, berontak gitu. Jadi mungkin karakter kita kan sering ada jiwa berontak nih. Berontak ya, mungkin kita bisa semuanya pada ngopi, nggak suka kopi nih, saya berontak pakai teh aja misalkan ini. Jadi untuk menentang pakemnya gitu. Mas Budi paham nggak ini ya? Maksudnya jelas gini. Pada dasarnya ketika kita memberikan sifat balelo, itu kan kita mesti harus ada konflik. Kalau nggak konflik ya nggak balelo. Konflik itu sih konflik dari pribadi toh. Misalkan nggak tahu atau pribadi atau komunitas atau geng grup, nah itu kan variasi. Tapi kalau pribadi kita misalkan ya, kita ya sebentar ini saya tertarik nih dari tadi ini saya tertarik Mas Medi. Ini apa ini Mas Medi? Ini kok saya lihat ini kayak pistol, kayak apa cepretan nyamuk. Tapi kok ini korek nih? Ini korek Mas. Ya, ini salah satu balelo juga ini. Karena ini nggak dipakem apa ya? Jadi sering hilang Mas. Bener ya? Akhirnya nggak tahu ini korek jejak gini. Iya. Nah ini kan itu contoh ketika ada balelo perkorean. Ini balelo perkorean ini. Dia terus membuat ini. Paham ya? Biar nggak hilang. Nah mungkin alasannya biar nggak hilang. Sebetulnya fungsinya buat itu apa ya? Nyalain kompor Mas. Oh gimana nih cetaknya? Jadi ini saya kasih contoh. Oh itu kan gini nyala. Nah itu kalau jadi mohon maaf pemirsa, saya saking punya kebiasaan korek suka hilang, saya beli korek untuk nyalakan kompor. Ini jadi contoh. Ya mungkin pemirsa kan harus tahu nih. Karena ini kan saya juga baru tahu. Ya walaupun mungkin sudah lama ada ya. Kebetulan saya tahu ini. Ya. Saya anggap ini kan nggak korek. Korek kan biasanya kecil-kecil, jelas gini, tapi nggak pakai gini. Nah ini berarti ada balelo revolusi perkorean ini. Ini out of the box Mas. Jadi berpikirnya di luar konteks, tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Nah sama misalkan
kan banyak nih. Kebetulan kita bicara kemarin Islamophobia ya. Iya. Islamophobia Mbak Lelo karena keislaman ini. Sama kayak politik juga gitu. Ketika ada Mbak Lelo, dia keluar mendirikan, nah itu sama juga karena bertentangan dalam ide, dalam apa ya, dalam hasrat ya, hasrat naluri ataupun apa sih namanya, misi visinya ya. Itu. Jadi ya memang semua berpotensi gitu loh. Ya termasuk kita mungkin keluarga juga anak kita yang balela ya gak masalah, dan itu memang cerita hidup ya seperti itu. Dan kalau tidak ada Mbak Lelo tidak ramai. Gak ramai Dan tidak lucu. Tidak lucu. Oke. Karena Mbak Lela itu ketika menjadikan ekstrimnya malah bisa jadi lucu. Nah, karena ketika lucu itu bisa jadi ekstrim. Maksudnya gini loh. Kita melihatnya dari sudut yang lucu aja, Mas. Sudutnya hidup kan ada dua pilihan, Mas Mehdi ya. Enak nggak enak. Kan gitu nih. Sama ketika kita enak terus nanti suatu saat kan ketemu nggak enak. Sama ketika nggak enak terus suatu saat ketemu enak. Pada dasarnya kalau kita cermati hakikatnya, ya Allah kan menciptakan potensi dua itu tadi. Ini bahkan saya berpikirnya gini, Mas. Ini kejadian yang kita alami sekarang ini, Mas. Ya. Entah 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kalau kita refleksi ingat-ingat lagi jadi lucu, Mas. Iya kan? Kok ada yang begini? Kok ada Islamophobia? Ada macam-macam ini isu-isu jadi lucu kan? Padahal sekarang serius, Mas. Sekarang kejadian serius. Ya itulah kehidupan. Jadi memang kayaknya lebih apik, lebih arif kita melihatnya dari sisi yang lucu, Mas. Walaupun mungkin di pelaku-pelaku yang melakukan ini tidak lucu. Karena kita menonton jadi lucu. Iya kan? Itu sah-sah saja. Mau kita juga itu katanya hak asasi manusia untuk berlucu dan bertidak. Enggak, saya tertariknya itu. Kenapa Mas Agus punya kerentak ketika bicara masalah Islamophobia, lagi-lagi saya bicara Islamophobia ya. Memang dinamika ini bukan hanya Indonesia, Mas, tapi global, isu global. Makanya kenapa saya tarik pada strategi bagaimana kapitalisme global ini mengkondisikan dunia dengan cara-cara yang agama itu kan paling ini, Mas. Coba, Mas, dasar lu, mohon maaf ya, Mas, Jawa lu nggak tersinggung. Tapi kalau masih disinggung, agama Islam apaan lo gitu. Nah, ini mohon maaf sebagai contoh, Mas. Nah, ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu untuk bisa membuat sentimen-sentimen, akhirnya terjadi yang Mas Agus bilang, diadu domba, pecah belah. Akhirnya nek wes bubar semua, mereka datang, Mas. Ini gimana datang? Nah, ini menarik nih. Saya mungkin lepas dari maksud itu, Mas Mehdi. Cuma saya punya cerita begini, memang kita itu ada yang hilang sebetulnya. Yang hilang itu hati nurani yang kadang-kadang itu mempunyai karakteristik tersendiri. Kalau kita bicara Islam, mungkin kita cenderung kiblatnya di Arab ya. Ya dalam artian memang ada sejarah di sana. Tapi kalau saya boleh improvisasi lebih luas dalam artian saya bangga sebagai orang Indonesia, terutama orang Jawa, ini unik. Dan mungkin orang Arab nggak punya hati nurani ini dalam konsep pemikiran kepahaman. Kasih contoh nih, yang paling enak nih. Dulu, ini kan dulu kan, karena ini memang ada sejarah. Sejarah ketika Islam masuk ke Indonesia, ada toleransi enak, tentrem, ngayomi. Jadi itu nggak ada masalah konflik yang ekstrim, katakanlah yang balelo secara sikut-sikutan gitu ya. Dalam artian gini, Mas Mehdi. Tak kasih contoh sebuah nama. Ketika orang Indonesia Nusantara dulu ya, karena belum ada Indonesia ya, memberikan wujud, memberikan atribut, memberikan nama, sebuah nama, ini tuh enjoy semua, enjoy. Kita hormati contohnya orang. Ketika kita hormati seorang, Mas Mehdi tak hormati. Mas Mehdi tak hormati. Ketika Mas Mehdi mempunyai wacana keilmuan, agama, saya muliakan. Dan Mas Mehdi yang tidak memberikan jati diri, tapi justru orang lain termasuk saya yang saya muliakan. Tak kasih atribut, Mas Mehdi. Kiai. Apa itu? Kiai. Nah, itu Kiai. Oke ya, setuju ya. Ini Mas Misal mungkin biar paham jelas ini. Iya. Ini kan orang nih, bentuk penghormatan. Tak kasih kiai. Ketika saya nah ini kan
bersyukur kepada Sang Kuasa, istilahnya Allah yang Maha Kuasa, Gusti Allah lah orang kita selalu berbicara seperti itu. Ada ciptaannya yang berbentuk hewan, bentuk hewan. Nah, nanti kan kita jadi ekstrim pemikiran, nggak terima kalau situ tak kasih ini. Ini ada hewan, tak kasih sebut aja lah, kerbau kalau nggak salah ya. Tak kasih julukan kiai. Kiai siapa ini? Yang kerbau Di Solo itu Mas. ya kan? Kiai apa itu namanya? Zaman iya. Betul ya? Iya, betul, ada istilah Kiai Selamat ya? Kiai siapa ya? ada. Kiai gitu ya? Iya. Ya sebutan kiai gitu ya, sebutan kiai itu. Terus apa lagi? Saya hormat kepada apa? Demit ya. Demit, anggap aja lah penguasa di Gunung Merapi misalkan. Itu saya sebut Kiai Saku Jagat. Kiai lagi tuh. Nah, ekstrimnya mungkin dulu kalau ini senjata ampuh, anggap aja keris, tak kasih julukan Kiai Sengkelap. Misalkan ini Kiai, kan ada sabun aku sosro, sabun ini kan macam-macam Kiai. Nah, ketika keterjemahan Kiai ini tak sandingkan, sampai kan nggak terasa tersinggung, bro? Enggak. Mas Mesti kayak kebo, misalkan. Enggak, iya. Misalkan dalam artian, Iya. ini kan terus nggak masih enjoy gitu loh. Dan itu tidak jadi polemik waktu Tidak jadi polemik, karena ini penghormatan saya kepada kita diterima semua. Tapi kalau kita terjemahkan ke sini dalam artian kiai ulama terus petafsirannya seperti itu kan jadi masalah. Begitu juga sebaliknya, kalau aku begal segala macam, labelku jadi preman, apa jagoan, apa gitu ya. Itu label yang melekat secara sosiologi ya. Maksudnya pengakuan sosial masyarakat itu ada label-label. Ada Alim, kiai, ini preman, ini. Sebab akibat dari aktivitasnya, ya. Dan ketika ini berlabel, tapi anjing ada juga yang preman atau binatang yang preman. Belum ketemu apa itu namanya. Ini kayaknya menarik, jelas gini maksudnya. Menarik risalah itu ya, risalah sejarah sebetulnya. Ya, itu kan sejarah. Dalam arti gini loh, memang ada kriteria ungkapan itu Indonesia itu lebih arif. Saya nggak jauh-jauh lah Mas. Islam datang ke Indonesia dalam toleransinya Wali Songo, itu kan nggak berpolemik, nggak perang sama Majapahit. Maksudnya enak, enjoy. Ada kolaborasi mungkin dagang ataupun ya kita mungkin bisa bermusyawarah, bermudakarahnya itu. Makanya dimensi masuknya ke Indonesia kan jadi enak gitu ya Mas. Jadi enaknya tuh combine ya, kalau kita mengcombine-nya kan jadi ketemu. Bukan tes, bukan ngetres langsung mematahkan karakter ini. Nah, apa bedanya kalau di Arab? Kan sebetulnya bersama. Rasulullah pun juga tidak mengekat, menstres, malah mengcombine gitu loh. Iya. Mengcombine dari cerita yang ada sebelumnya, misalnya Tawah dulu seperti ini, Rasul ini dulu apa istilahnya, cara apa yang dilakukan pendahulunya, kan dia tidak merubah total dalam arti atas tidak menyediakan gitu loh. Ya mau ngaji aja kan nggak ketinggalan Nabi Muhammad toh. Iya, ini kan kita masih bicara masalah konteks tentang balelo itu Mas. Artinya kan perspektif yang muncul itu dari teman-teman kita yang berpikir tentang perbedaan-perbedaan yang mereka, saya sih anggap saya kayaknya dikerucutkan Mas. Maunya perbedaannya sithik kayak pulpen atau pensil itu dia nurut, nyampe lancip Mas. Ini kerjaannya seperti itu. Dan ini sebetulnya tidak substansi. Karena mohon maaf ya Mas, kadang-kadang saya sih berpikir ini saya orang bodoh Mas. Saya ini orang yang enggak sama kita itu bodoh. Saya berpikirnya cuma begini. Ketika mereka berpikir untuk bisa meruncingkan itu, mereka punya maksud. Dan non sewu Mas, mohon maaf ya, kadang dikuatkan dengan dalil-dalil Mas. Dan dalil ini kelihatannya tidak dimaknai secara luas, jadi dipersempit dalil itu. Misalnya orang yang sebutan orang, mohon maaf Mas, ini kan isu-isunya muncul kafir segala macam, orang yang saya bilang kelompok-kelompok orang yang tidak mengikuti paham mereka itu berseberangan dengan nilai-nilai agama. Ini kan penguatannya sangat kental Mas. Jadi labelnya, waduh, bahkan orang
label physically juga menjadi ukuran, Mas. Iya kan? Wow, ini seragamnya seperti itu bukan bagian saya. Kalau yang ini bagian, oh ini wajahnya, mohon maaf, yang berjenggot, ini kelompok ini kelompok ini. Akhirnya tidak substansi akhirnya. Apa Allah juga melihat itu? Orang yang berjenggot masuk surga apa gimana, Mas? Gimana, Mas, penjelasannya, Mas? Yes, memang. Ini mohon maaf, Mas, ini pengamatan ya. Artinya saya tidak menyatakan bahwa satu kelompok ini salah, ini tidak. Tapi realitas yang terjadi itu kan seperti ini. Iya. Yes, memang menarik. Kalau boleh saya saran, biasa aja. Kita biasa aja ngeliat itu. Biasa aja tuh gini loh, Mas Ferdi. Memang saya menemukan kalimat biasa aja tuh enak, karena zaman Eden memang harus kalimat itu. Nanti biasa aja. Nanti kita masalah zaman Eden. Biasa aja. Kita memang menyikapi ciptaannya dalam toleransinya atau kotor-kotornya. Itu kan memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau Mas Masjid tadi bilang seperti ini, itu kan sudah tertulis sama Allah yang di sana. Maksudnya Allah sudah punya catatan kita nih masing-masing nih. Dan cerita itu kan sudah terjadi dalam kun fayakunnya itu. Anggap aja kita komik nih. Ada komik di halaman berapa? 100 misalnya. Di halaman 100 itu nanti Mas Medi naik motor misalnya. Tapi ketika kita bicara di halaman 90, gimana kita mau menyikapi halaman 100 yang kita belum ketemu? Tapi kan sudah tertulis tuh di komik ini. Di komik ini ada. Nah, baik dan buruk ketika ini ada, terus kita mau ngapain? Tapi setidaknya kita kan harus belajar. Belajar gini loh. Memang ada akal yang kebalik. Nanti ketika Mas Mati memahami tadi, seperti nanti masuk surga kan belum tentu. Kebetulan, nah ini kan kebetulan lagi nih. Kita Muslim, ini kan hakikatnya terserah yang kuasa. Paham Mas? Ketika Mas Medi ngibadah, kepengennya surga, apakah Mas Medi ngibadah hanya lillahi ta'ala kepada Allah? Ada dua loh. Kalau Mas Medi pengen surga, kan Mas Medi mengecilkan rahmatnya Allah. Karena pikiran Mas Medi kan hanya surga itu kan? Iya. Betul ya? Kalau Mas Medi hanya lillahi ta'ala kan memang haknya Allah, rahmatnya Allah ini yang kita tuju. Makanya ketika kita berbicara untuk kegiatan apapun, semata-mata kan karena Allah. Bismillah bailah, gitu kan orang Jawa bilang. Karena kita pasrah nih. Pasrah apa? Enak nggak enak, kalau kita memang bersyukur kepada Allah, kita mesti enak. Itu tadi balelo nggak balelo dalam konteks bermain kita manusia ini ya, manusia ini. Kalau ini kan saya nih, terserah nanti kan pemikiran banyak nih, pro kontra. Ini kan kita bisa pro kontra dalam pemikiran ini. Misalkan gini, ibadahku, sholatku, apapun yang saya lakukan ini kan semata-mata karena Allah. Dan kita ucapkan ini kalau kita sholat, sehingga apa? Sehingga kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita hanya mau surga bidadari misalkan apa, ya umurnya Mas Medi anggap aja dikasih surga, anggap aja lah kita umurnya 100 tahun, dikasih umur 100 tahun di surga, 101, 102 suruh ke neraka gimana? Lalu juga toh? Nah, berarti apa? Oke lah, ini ada cerita. Karena apa? Cerita ini nanti memang nggak ada masuk akal, tapi Allah memang ya seperti ini. Ada kejadian yang sekarang ini sampai masa, ya mohon maaf, kita kan bagian dari satu cerita karena kita di blasting juga dengan media YouTube ya. Apa sih balelopobia itu? Itu memang realitas yang harus diungkapkan. Iya. Sampai akhirnya gini loh. Justru itulah membuktikan kebenaran Rasulullah. Ya. Ketika gambar model ini, itu kan salah satu pembuktiannya Rasulullah. Maksudnya gini loh. Kita kan sudah lama ditinggal Rasulullah nih. Gampangannya udah ratusan tahun. Dalam artian kita nggak kenal. Kita tuh apaan lah? Kita bukan sahabat, bukan nasnya, bukan sujulurnya, bukan. Kita bukan siapa-siapa. Tapi yang namanya alhamdulillah, alhamdulillah kita di apa ini Kampung Curug ya. Di Kampung Curug ini kita bisa berislam, bisa mengenal, membayar Rasulullah. Kita terus bisa berkhidmat secara Islami ini. Ini kan syukur luar biasa Mas Medi. Iya. Betul ya? Nah ini kan karena apa? Ya itu karena untuk ngisi cerita ini, ngisi di buku-buku di buku komik itu tadi loh. Cerita lah di buku cerita ini tadi. Nah, sehingga kembali ke kita untuk memahami dalam konteks tadi balik loh. Kita memang nggak bisa ngapa-ngapa. Ya mungkin suatu saat kalau kita balik loh, siapa tahu. Kita kan bisa kan? Nah, makanya gunanya
Allah punya gini. Kalau yang menarik saya itu kan asmaul husnanya Allah itu tadi. Ya Allah, ya Rabb. Asma yang kadang-kadang kita tuh kayak gimana gitu ya, karena ini kekuatan besar ini dan itulah kuasanya Allah. Ya Allah, ini kan pasti nih. Ainul yakinnya kan kita ini. Ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salam. Ini kan banyak nih. Sampai konteks ketika Allah sampean punya apa ya dosa, nggak masalah bagi Allah karena Allah punya ya Ghafur. Dan Allah juga punya rahmat menghapuskan dosa. Dan itulah kita pakai dalam artian apa? Allah, jadi itulah yang Allah. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu dalam konteks habluminallah. Ya. Nah dalam konteks habluminanas apa kelompok-kelompok yang berseberangan ini memang sengaja habluminanas itu antara kuasa nggak kuasa gini lah. Kadang-kadang saya tuh kepingin ketemu orang yang ekstrim dalam arti ekstrim balelo dalam pemahaman gini. Contohnya ini contoh sederhana ya. Kita memang mengakui gini. Nanti ada argumentasi masing-masing. Mas Medi melawan sama orang tua kan nggak boleh. Mas Medi melawan sama Pak RT kan nggak boleh. Selama nanti ada selama. Mas Medi lawan sama pimpinan apalagi nggak boleh. Di kantor apalagi presiden. Nah nanti kita bukan lepas dari intrik politik ya. Kita ngambil contoh sederhana aja. Ketika selama pemimpin presiden apa orang tua itu masih di jalan Allah, masih di jalan benar. Kalau istilahnya balelo misalkan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sepaham, terus kita kan bisa nih balelo nih, nggak bisa terima, tapi kan punya argumentasi, kritik membangun, kritik. Nah kritik. Nah ketika kritik itu enak itu kalau nggak ada konflik yang saling membunuh. Di Islam kan nggak boleh, nggak diperbolehkan kita saling membunuh. Kalau kita bunuh satu nyawa saja seolah kita kan membunuh saudara kita yang lainnya. Kritik yang memberi solusi. Kritik yang solusi, membangun, terus menjadi yang baik. Nggak usah jauh-jauh lagi, kembali lagi ke ceritanya kan cerita lagi nih. Wali Songo. Loh, apa sih Kak Sunan Kalijogo itu? Dulu bekas preman. Ya kalau dia mau kritik kan enak aja langsung jebret. Iya, siapa yang mengkritik dia? Basicnya kan seperti itu. Tapi ketika ada kasusnya Rajo Demak, kan dia kritiknya malah dengan lagu. Zaman edan ini kalau zaman apa? Nyeleket itu gini mas. Ya kalau Mas Medi merasa lagu, misalkan aja gundul, pacul, kemelengan, itu kan kritik yang malah memberikan enak wacana rakyat gitu ya. Terus nyanyi bersama-sama, terus memberikan kritikan kepada Sultan. Enggak. Jadi begini mas, ini tak potong ini kalau bicara sekali itu. Jadi sambil minum. Iya, monggo mas ini. Jadi gini mas. Ternyata saya mencermati bahwa saya hanya sebatas mengamati dan kadang-kadang saya juga harus terjebak pada kondisi-kondisi yang mohon maaf saya juga harus balelo gitu kan. Tapi kalau bicara kembali kepada masa zaman Wali Songo dan yang lainnya itu tingkat keadaban mas, rasa manusia itu malah dulu itu lebih tinggi mas dibanding kondisi sekarang. Jadi apa betul mas? Gradasi nilai-nilai kemanusiaan yang nanti berimplikasi juga ke habluminallahnya itu sekarang makin mudah mas. Kenyataannya gimana mas? Apa memang zamannya kayak ngene? Ini yang saya baru misalnya kita berkontra lagi ya. Istilah zaman memang peradaban lagi. Peradaban kan yang menarik gini Mas Budi. Kita nggak mungkin jelas meninggalkan sejarah. Yang jelas beginilah. Ini nanti ada teori apa ya, pemikiran enak nggak enak, real nggak real, syariat, marifat maksudnya yang model-model hakikat ini ya. Aku ini bisa ngomong sama Mas Medi, ada komunikasi, terus memunculkan bahasa.
Tapi kalau kita runut ekstrimnya, ketika ada penciptaan Adam, itu kan dari tanah. Betul ya? Ini sepakat setuju? Iya. Setuju ya? Iya. Ketika ada tanah, terus Allah memberikan anggap aja ini update ya, terhadap penciptaan apa dijadikan manusia. Maka untuk khalifahnya ini di muka bumi. Nah ini yang tadi salah tafsir, banyak saudara-saudara kita tuh mensalah tafsirkan khalifah yang penciptanya ini. Dalam arti nanti kita bisa bahas karena ini memang ilmu agama luas. Dan kita kan kerocok nih, orang-orang bodoh, orang-orang sambil ngopi. Iya. Banyak faktor kesalahan yang kita lakukan ya. Tapi yang saya mau maaf ya pemirsa ya. Iya. Hanya sebatas obrolan, Ngobrol lah ini. Oke. Nah, Adam begitu jadi manusia terus ngomong. Pertanyaan saya, kalau Adam bisa ngomong, mosok tanah nggak bisa ngomong? Nah iya no, harusnya bisa ngomong no. Nah sekarang maksudnya memang membuktikan. Kan nanti ada dalilnya mana misalkan ya sampai mati aja dulu, mati pendem, bisa dengung. Paham Mas Edi? Gini, ini tanah nih, ambil, begitu ada penciptaan jadi Adam. Adam berarti kan apa itu bangunan apa? Konstruksinya bahannya Adam itu tanah. Itu kan tanah. Berarti ketika ini tanah, yang tanah segitu luasnya ini kan sudah ono penciptaan Allah sing update ya manusia. Nah, bumi ini kan sebetulnya senang toh, enjoy karena apa? Kemuliaan manusia ini kan dicipta dari tanah. Makanya iblis kan balik loh. Nah, ini balik loh. Karena apa? Dia merasa penciptaan paling tinggi dari api. Kan nggak mau sujud, ini kan perkara nggak mau sujud Adam ke Adam, iblis ke Adam, para malaikat pada sujud. Nah kalau kita ekstrim, malaikat kok sujud sama manusia, bisa kan? Nggak mesti gini, kita kan sujud hanya kepada Allah, karena Allah yang kita sembah, benar. Tapi kan ada cerita, bahwasanya penciptaan Allah suruh sujud kepada Adam, termasuk malaikat, iblis. Malaikat kan sujud nih, karena apa? Ya ini kan pengakuan ciptaannya Allah kan, bahwasanya apa? Manusia itu paling mulia. Dengan update-nya, istilahnya apa ya kalau komputer itu ya, chipnya, yang ini kan akal itu tadi. Iya. Nah itu sih nggak terima. Mulia, kalau saya bilang mulia dan sempurna. Iya kan. Nah ini proses ternyata kita nih. Berarti jadi kalau kita pikir makna Adam, ini kan sungguh luar biasa. Makanya kita memang harus selalu apa? Subhanallah, Masya Allah. Karena apa? Dari Adam, titik Adam ini terus menjadikan miliaran toh? Iya. Nggak tahu jam miliaran apa triliun, miliaran orang yang bisa ngomong kayak gini lah. Nah, terus akhirnya pakem kita kan melupakan tanah ini. Bahwasan tanah ini juga harusnya bisa ngomong gitu loh. Nah, menarik tau Mas Edi? Ya itulah karena cerita Islam ini begitu kita bedah, ini luar biasa kompleksnya itu. Ya dari sudut apa kita memandang? Enggak, artinya ada kesetujuannya Mas Agus nggak bahwa nilai-nilai rasa apa dan sebagainya itu gradasinya makin lama makin dulu itu Mas mungkin karena memang punya keterbatasan komunikasi jadi antar manusia masih mungkin orang dari rumahnya di sini satu lagi di gunung sana gitu kan karena populasi manusia belum banyak dan komunikasi yang muncul di antara manusia-manusia ini lebih kepada ke atas tidak hubungan horizontal. Sekarang kita mau ke gang itu udah nabrak orang Mas jedet gitu kan artinya banyak kepentingan muncul di situ. Satu, banyak kepentingan. Dua, sudah tantangan zaman maksudnya udah majunya zaman. Kalau tadi saya menyimpulkan dengan uraian komik atau cerita di buku itu, buku dari cerita Adam ini kan nggak ada apa-apa kan? Kan masih original ya mungkin belum terkontaminasi sifatnya manusia gitu ya. Tapi betul proses gini kan baru muncul nih dari halaman sekian. Ya mungkin muncul pertama kali pembunuhan misalnya pembunuhan. Nah ketika pembunuhan dia kan pikir pakai cara apa dia. Baru kan akal ini kan sudah terasah nih. Begitu masuk ditaruh ini kan ini yang saya maksud ini peradaban ya. Ini peradaban nih dari Adam nanti sampai kiamat gitu ya. Terus ini Rasulullah misalkan ya. Ini sini kan maju terus nih Mas gitu. Maju terus. Nah, ketika ada peradaban kan terus maju nih dari hari ke tahun ke tahun. Nah, proses akal
ini nanti akan mendekati kompleksnya itu Allah punya. Dan tidak, dan hanya Allah yang bisa Dan Allah menjawab. bisa menjawab itu, dan manusia nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi setidaknya yang namanya Nabi akhir zaman ini kan sudah memberikan wacana, sudah memberikan intisari kehidupan, hakikatnya kehidupan ini. Contohnya ketika ada zaman misalkan Mas Mehdi teorinya modern kan perkelenian, pergoiban, yang dimensi antah berantah gitu ya. Kan di sini Mas. Ketemu ada Musa, Sulaiman. Ini kan antah berantah nih. Ketika Muhammad terjabarkan dengan revolusi industri nih. Industri sains. Sains apa? Harus ketemu nih. Ketika Muhammad lahir, ini harus ketemu nih. Tapi yang menarik ketika ini ketemu industrialisasi mesin, teknologi, sains, ini kan mesti ketemu HP, seolah-olah goib itu kan nggak ada. Karena sudah mengejawantakan, sudah diwujudkan. Iya. Diwujudkan dengan teknologi. Betul. Tapi tanpa tersadari kita justru akan memberikan irama double itu apa? Ini ada cerita lagi nih. Masalah apa? Masuk di teknologi itu tadi. Sifat-sifat dajjal. Sifat-sifat iblis yang notabene nanti kan ada pertarungan akhir kan? Yang di akhir ini. Berarti setuju dong, ini proses dalam menuju jam akhir. Menuju cerita ini kita kan nggak mungkin kembali ke Adam, ke Idris, Sulaiman, ke Muhammad kan nggak mungkin. Tapi setidaknya kita kan menuju ke sini. Nah, ketika menuju gini nanti nggak tahu ini peradaban ada apa lagi. Ya mungkin kalau kita jabarkan sing ekstrim enak lah. Mungkin nggak ada bensin, nanti pakai baterai. Kan revolusi industri kan, revolusi pemikiran akal manusia yang sudah bisa menuju ke arah yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya, ketika nggak masuk akal ini, apa nggak ada kekuatannya Allah? Iya. Dan semua ini karena karena Allah itu tadi. Nah, kita sebagai manusia berarti harus mampu menganalisa, bukan menganalisa, memahami bahwa. Dan ini harus memahami. Kalau kita nggak memahami itu repot. Iya, kemarin tuh ada teman kita ya, Mas Gusti ngomong, dulu telepati kita bisa badan kita bisa jadi beberapa tempat gitu kan. Sekarang pakai handphone. Iya kan? Bisa kemana-mana. Kemana nih? Wah, ke Arab, ke Amerika, ke Inggris, ke Cina, secara bersamaan. Apa dia ke kampung? Artinya itu memang apa telepati? Telepati baiknya apa? Sudah diterima semua. Zoom atau sistem Zoom itu. Sudah diterima semua tuh. Artinya memang zaman ini mengarah pada pemikiran yang logikal. Iya, logik ya. Logik. Makanya ketika kedatangan Dajjal, istilahnya yang notabene mokselnya bukan diangkatnya Nabi Isa, nanti ada cerita-cerita itu akan melogikakan kita, sehingga nanti ya namanya umat miliaran itu nanti akan melogikakan hanya titik ketemu la ilaha illallah. Cuma itu aja Mas Edi. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu cukup. Cuman kita ini kan kasusnya kasus di cerita yang belum ketemu itu, yang masih sikap-sikut, masih kanan kiri, masih pada balela. Itu memang ceritanya seperti itu. Nah, artinya ketika Mas Agus bilang bisa ada balelofobia, ini kan refleksi dari kejadian benturan dari kepentingan sebetulnya. Saya melihat kalau dalam konteks ini agama itu hanya menjadi media, tapi substansinya kepentingan sebetulnya. Kepentingan yang pribadi terus diakumulasi kepentingan kelompok, ya kan? Nah, ini memang kepentingan itu satu titik memang politik, kepentingan ya, betul ya kepentingannya. Nah, yang paling nyelekit nggak nyaman itu kalau kita termanfaatkan. Wah, itu masih ada provokator. Ini kan dia nggak agama ya. Tapi kan ngelihat peluang. Karena apa? Ya karena ada cerita-cerita sejarah seperti itu. Sehingga apa? Ketika dia dompleng, terus menggosok apa sih? Menggoreng. Mas Mehdi langsung boom. Udah. Terus gimana? Nah, berarti kan memang ada persepsi pemikiran kita provokator yang masuk dalam kapasitas menggunakan atribut agama itu. Tanpa tersadari. Nah itu tadi tanpa tersadari. Mas Mehdi kan ini bagus, istilahnya bagus, istilahnya di rel yang sama. Cuman provokator inilah yang menggoreng itu tadi sehingga mengakibatkan benturan. Makanya kalau kemarin Indonesia lah, saya kadang-kadang tuh gimana lah ya. Kalau sampai bicara Islam, kita tuh punya sejarah panjang. Saya nggak pakailah Nusantara, pakailah di Arab sana. Ketika ada sejarah panjang oleh Rasidin dari Rasulullah meninggal, Abu Bakar.
Abu Bakar Umar, Umar Utsman Ali. Konfliknya paling nggak nyaman kan di Ali. Ketika Ali dibunuh, itu kan yang bunuh orang Islam sendiri, Mas. Gimana nggak miris hati kita? Tapi kalau kita bicara jangan boleh apa, itu kan hanya Allah. Allah punya cerita seperti itu. Nah, makanya kita kata Gabrol ini, setidaknya kita kan ngasih ungkapan uraian itu kan, sehingga apa? Ya ini para pemirsa kan biar melek itu lah istilahnya. Iya. Kalau bahasa saya itu berdialektika, artinya kita tidak berpikir secara emosional, apalagi kita makfum atau kita mengikuti apa yang disampaikan. Kalau saya bilang itu ada banyak provokator ini memanfaatkan, Mas. Artinya gini, Indonesia itu bangsa yang pelupa masyarakatnya. Jadi ada satu peristiwa besar, oke, digoreng macam-macam, nanti ada peristiwa baru akan lupa. Nah, ini yang menjadi celah. Ini yang menjadi celah banyak kepentingan yang notabene kebanyakan, Mas, ya non saya, Mas. Kalau ada demo, Mas, besar itu. Nah, demo besar yang ikut demo misalnya 1000. Itu yang menggiatkan demo itu paling nggak sampai 100, Mas. Wah, tapi suaranya lantang, argumentasinya bagus. Nah, kita ikut-ikutan. Pas digeruduk, kita yang keinjak-injak. Kira-kira mikir nggak itu yang demo? Nggak mikir, nggak mikir lagi. Mumpung saya ingat ini. Saya tertarik karena apa? Memang apa ya, dunia Islam khasananya itu luas banget, Mas. Banyak lah, panjang. Lebar bukunya tuh mungkin sampai berjilid-jilid gitu. Ya, saya menarik gini. Ali gini, ketika Utsman dibunuh. Utsman kan dibunuh nih. Utsman dibunuh kan orang alim juga. Dibunuh orang Islam lagi. Begitu konflik. Ketika konflik, ini kan kebetulan ada sempalan. Ya itu tadi Bali lah, kalau saya bilang memang Bali lah itu. Khawarij itu. Dia terlalu berlebihan ke ibadah. Hablum minallah itu hebat banget. Terus pokoknya jempol lah. Al-Qur'an, pokoknya apapun ilmu agama dia tuh hebat. Tapi kok kadang-kadang saya tuh gini, saya kan ini agamanya ya kurang mungkin ya, kita kan juga istilahnya bolong-bolong. Tapi saya nggak cerita tuh kok kayak ngenes, tapi gimana lagi kalau ini memang kehendak Allah. Khawarij ini saya bayangkan tuh ulama top, yai top, ahli top, pokoknya top karena dia hafal Quran, zamannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, maksudnya masih ada nuansa-nuansa yang Rasulullah masih hidup gitu ya. Tapi ketika menyikapi hablum minanas, kok bisa membunuh Utsman, kok bisa membunuh Ali. Cuma zamannya saya gini, Mas. Tadi yang saya bilang nggak mikir itu gini. Ketika ada konflik gini, kan nggak terima. Nggak terimanya apa? Ali yang jadi ini nih nggak bisa, harus Muawiyah. Nah, dia ada Muawiyah ini, Mas. Ada gubernur, istilahnya 2 kandidat Muawiyah. Tapi Khawarij ini punya pikiran dibunuh semua. Ya Ali dibunuh, Muawiyah dibunuh. Nah, ini ya nanti provokatornya. Nanti kadang-kadang saya mikir provokator nggak mikir provokator itu. Gampang aneh, kalau saya jengkel, kalau seorang jamin tak gebuk ya gebuk misalkan. Dalam artian gini, ketika disuruh bunuh Ali, Ali ini akhirnya kebunuh. Ali kan dibunuh oleh orang-orang ini. Begitu Muawiyah, ini kok selamat Muawiyah? Dia ceritanya kan, kalau dalam sejarahnya, saya buat pemirsa kalau nggak salah ini ya, mungkin kalau nek keliru nanti diralat aja. Kalau nggak salah nih Muawiyah itu ketika mau sholat subuh, dia tuh panas, sakit, meriang gitu, meriang. Akhirnya Muawiyah ini nggak jadi sholat, digantikan wakilnya. Begitu wakilnya, akhirnya yang dibunuh itu wakilnya. Yang dibunuh oleh Khawarij ini, yang dibunuh oleh orang-orang provokator yang ingin menjadikan pimpinan ini, karena dia menghendaki Ali, begitu Ali nggak mau, terus Muawiyah pokoknya kita harus musyawarah, tapi kan nggak ketemu. Akhirnya memberikan ultimatum bagi dia, bunuh, halal apa darahnya, maksudnya keluar dari kafir. Lu Ali itu dikafirkan tuh. Ini kan nggak masuk akal saya. Ali kan ini sahabat Rasulullah, mantunya Rasulullah, ponakannya Rasulullah, top-topnya Quran. Berarti saat itu juga mungkin ada isu-isu tentang kejelekan itu, ada fitnah segala macam. Justru itu, ketika provokator itu masuk, kan terus nggak mikir. Provokator kan gampang aneh karena takjubnya goblok-gobloknya uang gitu. Karena apa? Dia kan terus nggak mikir, loh Ali kan, maksudnya siapa gitu. Muawiyah siapa? Ya kan? Ini tokoh-tokoh besar. Kok dibunuh semua? Nah, Allah punya cerita. Ini tadi saya kembali lagi. Allah itu punya cerita. Muawiyah ini dikasih sakit.
Sekarang pertanyaan, Muawiyah sakit ini coba apa nggak kodok-kodoknya pangeran? Ya kan? Anggap aja selamat kan? Yang dibunuh wakilnya. Terus ketika orang provokator yang bunuh Muawiyah ini, kan dia nggak tahu Muawiyah. Cuman gampangannya itu gitu. Dalilnya apa? Misalkan perintahnya apa? Yang imam yang sholat subuh itu kamu bunuh. Kok nggak mikir Muawiyah itu tampangnya gemuk apa kurus, misalkan gitu. Paham ya sama saya Mas? Dia kan nggak mikir, nggak mikir siapa. Dia yakin bahwa yang dibunuh itu Muawiyah. Paham ya? Padahal Muawiyah itu di rumah, maksudnya di rumah lagi sakit gitu. Enggak, memang jadi ada keblunderan juga. Artinya begini Mas, nalar manusia di masanya itu terkondisi pada emosional. Artinya ketika diminta untuk membunuh itu kan emosi yang muncul, logikanya nggak ketemu. Yang penting sing sholat subuh itu dibunuh gitu kan. Nah, dia nggak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh. Nah, refleksi yang terjadi sekarang kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Itu bisa kembali reinkarnasi cerita. Makanya kadang-kadang saya kan kayak lucu. Gini, makanya kita belajar. Kalau orang santri bilang, yuk ngaji. Ya mungkin kalau kita ngaji kan, aku sok ngaji, terus kita ngobrol lah. Ngobrol. Dalam arti apa? Memaknai ngaji ini, Mas. Ngaji rasa kan orang Jawa bilang. Rasanya gimana? Nah itu rasanya kita tuh enak lah. Iya. Aku malah menggelitiknya begini Mas, kan Mas Agus menggarisbawahi kejadian era Rasulullah zaman Sayyidina Ali ya, terjadi kurang lebih hampir sama dengan kejadian yang sekarang ini. Artinya apa Pak? Sebagian besar dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang Islam itu juga sudah terprovokasi, ya kan? Ya. Makanya kadang aku lucu sendiri. Kadang ketika habis selesai podcast kemarin, Mas Agus bilang ada istilah balelofobia. Dibuat aja ini menjadi lucu walaupun mereka serius, begitu Mas? Ya kan? Kondisinya mereka serius Mas. Untuk mengkondisikan ini, kita coba lagi merefleksi itu loh Mas, bahwa tanpa sadar jangan sampai diri kita itu dijadikan apa sih Mas, yang kita nggak ngerti apa-apa tapi emosi kita lebih besar dibanding orang yang mengkondisikan kita. Jadi kalau provokator jelas pemainnya, kalau kita jadi apa ya, untuk utul-utulnya Bapak? Iya, istilahnya memang kita ya kayak sering dikambing hitamkan itu konsep-konsep cerita-cerita ini. Memang kita nggak tahu, rakyat itu banyak yang nggak tahu. Pada dasarnya kan kita mengisi cerita ini kan memang satu kekuatan. Makanya kalau kita Islam kan kebetulan ada apa ya, makna-makna yang memang memberikan kekuatan kita. Kayak la haula wala quwata. Kita kan memang nggak bisa apa-apa, hanya kekuatan Allah. Kita memang memahami itu. Dalam artian apa? Kita memang nggak bisa apa-apa Mas Bedi. Terus yang menarik saya, kadang-kadang saya mikir ini Allah kok nyentrik ya, uniknya apa? Ketika saya paham, tapi kemungkinan nanti saya tidak dipahamkan. Contohnya gini, coba Mas Bedi, sekarang ini ada orang yang nggak tahu agama sama sekali, terus dia mengaku ustadz ulama, padahal dia nggak ada ilmunya, dan itu pun sudah diomongkan oleh Rasulullah. Nanti akan ada masa banyak yang mengaku-ngaku, tinggal-tinggalnya. Nah, ketika dia ngaku, saya tuh herannya gini, dan saya tanggap aja mungkin biasa ya, karena ini memang sudah cerita gitu. Kok jadi lucu? Lucunya apa? Lo ini ngajinya kapan? Pesantrennya nyantrinya di mana? Hafiz kagak, baca Quran kagak, tapi jadi pemimpin, jadi ustadz, jadi ulama. Nah itu yang salah siapa? Kenapa? Yang salah siapa berarti? Nah ini tadi pendukungnya apa? Terus akhirnya kok banyak pendukungnya, banyak umatnya, padahal ini kan cerita. Begitu saya melihat ini, terus saya ketawa mungkin sama Allah. Oh ya Allah, berarti ini tahu yang kau maksud ketika Rasulmu mengungkapkan hal yang demikian, memang harus terjadi. Dan kebetulan alhamdulillah lagi kita tidak dalam pengaruh itu. Betul. Karena apa? Kita memang nggak kuasa. Makanya saya kadang-kadang mikir, orang yang mengaku ustadz ini, apa dia juga nggak paham ada informasi itu? Kalau dia paham, mungkin kan bisa paham, tahu bang ini memang. Dan pendukungnya juga nggak paham. Harusnya pendukungnya paham juga, tapi kenapa dia nggak paham? Loh, ini kan jadi unik, kan? Nah ini kan jadi, makanya unik, menarik, kayak lucu bagi saya. Ya seginilah, begitu banyaknya. Terus kok ada ngisi cerita itu? Berarti apa?
berarti pola. Berarti ketika Allah ngasih pola kehidupan ini di dalam buku itu tadi, kita kan ketemu nih. Nah, kebetulan kita kan nggak jadi makmumnya itu tadi. Iya. Nah, coba kalau kita jadi makmum, terus mau ngomong apa? Nah, makanya terus ada istilah syukurnya alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya ya. kan? Nggak masuk. Gini lah, ada yang menarik ketika Rasulullah nanti peradaban sains teknologi yang modern, terus ada ketemu yang namanya Dajjal itu tadi dengan membawa atribut. Atributnya itu apa? Kan sedikit seperti itu. Terus ada ungkapan, ini sekarang ini rame ini, marah nih, bendera hitam. Terus ada kalimat tauhid itu. Ini bagi saya jadi lucu gitu loh. Tapi sah saja Anda punya argumentasi itu dengan kecintaan la ilaha illallah. Terserah itu hak. Tapi kita juga punya hak. Saya bercerita, bukan saya memvonis atau menghukumi, tapi saya akan cerita. Bahwa cerita ada, bahwasanya ada sebuah riwayat memunculkan karakter ini. Hati-hati. Karena apa? Banyak kepalsuan. Nah, sekarang statusnya apa? Benar apa palsu? Kan cuma pilihan itu tadi. Terus ada benar. Nah, benar gimana? Kalau palsu, nah palsu gimana? Terus akal. Nah, kita punya akal nih. Kan untuk milah. Atau itu bisa juga kita bisa analisa dengan perpaduan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Artinya begini, Mas. Ketika gerakan-gerakan itu muncul, kemudian ya ada kan istilahnya darahnya halal dan sebagainya. Ini kan terlalu ekstrim tuh. Pokoknya melakukan hal-hal yang melanggar tata aturan dan sebagainya itu menjadi sah. Ini kan juga menjadi satu penilaian juga buat kita gitu. Apakah ini asli atau palsu? Iya, asli atau palsu. Iya. Enggak. Ini panjang lebar nih. Kita tuh kalau cerita nggak ada habisnya. Tapi gini Mas, saya enggak ditutup. Tapi satu pesan satu kalimat yang Mas Mas Agus mungkin bisa sampaikan. Jadi begini, balelofobia itu muncul, itu dasarnya apa? Balelofobia. Kalau kita muncul, kita kalau Mas Agus itu memunculkan istilah itu. Indonesia. Ya kita belajar dari sejarah. Satu PKI, dua DITI. Oh gitu. Ya, itu kan sejarah Indonesia, kan? Ya, sekarang gini lah, orang PKI kan banyak orang Islamnya juga. Terus apalagi DITI. Nah sekarang imam besar juga, kan dia juga kan, Kota Semeria. Terus akhirnya kan, kan itu kan mengisi sejarah Indonesia, mengisi loh ya, setelah kemerdekaan loh ya, walaupun nanti tertoreh lah dalam sejarah Indonesia. Tertoreh. Nah ketika tertoreh, jadi nggak nyaman sebetulnya kalau kita bawa lagi konsep yang selalu berbenturan. Kita tuh legowo dalam menyikapi apa sikap. Itu tadi yang saya bilang Mas Medi, yang asli kepalsuan. Gini, ada toleransinya apa ini, mufakatan kita. Ketika ada coblosan 5 tahun misalkan, ya udah kita 5 tahun misalkan itu ya. Terus kita enak. Tapi ketika ada nggak enaknya, terjadi konflik. Kita punya pengalaman Gus Dur. Belum 5 tahun dilengsarkan. Kepentingan politik lagi toh. Iya. Terus kita mau ngapain? Nggak cerdasnya gimana? Coba bayangkan. Kalau kita nggak seperti itu, udah maju dari dulu, Mas. Iya. Ya tapi kan ini karakter. Kadang-kadang satu mungkin terserah Allah. Tapi Allah nggak seperti itu. Dan Allah juga punya cabang-cabang cerita. Ketika kita berpikiran A, ketika Allah ngasih cabang, kita nggak ketemu A itu nanti. Betul ya? Iya. Karena apa? Ketika kun fayakunnya ini itu misteri. Manusia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika Allah punya hak veto prerogatif yang paling spektakuler. Spektakuler tuh, pokoknya saya pengen gini. Ya kalau Allah ceritanya seperti ini gimana? Iya. Semua itu, makanya terus kita ambil hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Nah, ketika hikmah itulah menjadikan pelajaran buat kita. Jadi diri kita itu siapa? Makanya kalau menyikapi jadi kita nggak bisa juga jadi kita biasa aja mempermasalahkan mereka gitu. Dia salah, dia benar. Ini jadi gambaran aja. Iya, gambaran aja. Jadi pemeriksa ini kita ajak bergambaran untuk berpikiran cerdas lah. Oke, siap. Paham ya Mas Vidi? Siap, Mas. Cerdasnya itu gini lah. Cerdas kita punya pengalaman. Katanya kok belajar pengalaman. Jas merah, punya apa? Ya istilahnya kekuatan yang membuat kita seperti apa ya, kemajuan yang pokoknya bisa maju lah. Ini kita bawa mau kemana kan gitu, ya kan? Nah, kalau makanya kita ngobrol-ngobrol gitu, ya anggap aja lah titik ketemunya Pak, biasa aja. Iya, biasa aja. Jadi ya? Obrolan kita jangan dibuat serius, biasa aja. Gitu kali ya Mas ya. Oke, biasa aja kita. Biasa aja. Okay. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa
aja.